awal saya turun ke dunia politik, Jawa Tengah menjadi tempat saya menginjakan kaki untuk belajar politik. Itu mungkin tahun 2008 lah, walaupun sebelumnya saya sering ke Jawa Tengah lah. Situlah saya sudah mulai turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, mendengar aspirasi masyarakat, kemudian belajar menangkap keinginan dan aspirasi dari masyarakat. Karena kan bertemu dengan masyarakat itu tidak kemudian ansih mereka akan mengatakan saya mau ini, saya mau itu, enggak. Kadang-kadang mereka diam, kadang-kadang saya harus menyapa, dan makanya kemudian tadi saya mengatakan belajar. Artinya belajar itu dalam tanda kutip bagaimana saya pun bisa tidak berjarak dengan mereka dan menangkap apa yang mereka rasakan. Kayaknya udah berusaha kerja benar, turun ke bawah, kemudian kerja ke lapangan. Ya walaupun saya juga tahu nggak bisa juga menyelesaikan semua masalah, karena kan masalah begitu banyaknya. Tapi paling saya berusaha untuk bisa menyapa rakyat, mendengar aspirasi rakyat, dan juga tentu saja bagaimana mengetahui kondisi keadaan rakyat. Tapi ya kayaknya memang yang udah nggak suka tetap aja nggak suka, udah nggak lihat lagi apa yang dilakukan oleh Puan Maharani, tapi ya selalu salah aja. Walaupun saya udah berusaha ya menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Ya kan kita juga nggak bisa bikin senang semua orang untuk suka. Ya jadi saya terus aja jalan, terus aja turun ke bawah, menyapa masyarakat, bertemu dengan masyarakat. Ya udah itu aja yang bisa saya lakukan, Ros. Ya nggak ada apa-apa, kita sama-sama kader. Dan kamu inget nggak dulu itu kan saya ketua tim pemenangannya Mas Ganjar waktu di Jawa Tengah. Ya. Dan kita solid, kita bisa memenangkan Jawa Tengah, kita bisa memenangkan Mas Ganjar jadi gubernur. Dan pada saat itu ya sebagai satu tim saya merasa bahwa apa yang kita lakukan bersama-sama itu ya oke banget lah gitu. Jadi kemudian saya berharap kita selalu punya tim yang kuat dan solid seperti itu untuk bisa menjaga kantong-kantong PDI Perjuangan. Jadi nggak ada pikiran macam-macam, nggak ada ditujukan oleh siapa. Jadi ya itu yang punya pikiran-pikiran kayak negatif seperti itu hanya ingin memecah belah PDI Perjuangan supaya nggak solid. Ini introspeksi buat seluruh internal partai plus saya sendiri yang merasa dirinya kader PDI Perjuangan supaya ya kerja aja ke bawah. Jangan kemudian berpikir yang terlalu kemana-mana lah gitu. Jadi kerja ke bawah, menjalankan tugas-tugasnya yang ada di lapangan, kemudian sesuai dengan instruksi, kita harus kompak, solid, dan memenangkan PDI Perjuangan lagi tahun 2024. Itu aja kan, kalau kemudian ada yang berpikir ini ditujukan untuk ke siapa, atau kayaknya siapa, kayaknya si ini deh kayak sini. Itu sih kayaknya nih Ros, kayaknya. Itu cuman pikiran orang-orang yang jorok aja mikirnya. Setiap saya omong itu kayak mikirnya langsung aneh-aneh, yang negatif, langsung negatif. Padahal kan nggak ada kayak gitu, nggak menunjukkan nama, nggak ditujukan kepada siapapun. Artinya itu adalah introspeksi kepada seluruh kader bahwa ya kita harus kerja untuk memenangkan PDI Perjuangan, dan introspeksi bahwa nggak boleh kemudian sudah merasa lebih atau merasa hebat, karena apapun yang ditugaskan kepada kita adalah untuk bersama-sama memenangkan PDI Perjuangan ke depan itu. Saya kan nggak bisa ngelarang orang untuk mendukung, saya nggak bisa juga ngelarang orang nggak mau teriak Puan atau teriak siapa. Tapi yang bisa saya pastikan, Ros, sebagai salah satu pimpinan yang ada di PDI Perjuangan, selama itu masih on the track, pasti saya ya sudah. Saya kan nggak bisa orang mau semangat mendukung terus kita stop gitu kan. Orang kan juga boleh punya pilihan, punya aspirasi kan. Tapi kalau kemudian itu udah mengganggu keutuhan partai, soliditas partai, pasti saya akan semprit-prit. Nggak boleh lagi kayak begitu. Karena apa? Ini udah mengganggu soliditas partai kita. Yang penting itu bagi PDI Perjuangan adalah solid dulu.
Sejak awal saya turun ke dunia politik,